Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat agung, nikmat istimewa yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu, nikmat usia atau nikmat umur. Bahkan karena pentingnya waktu ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu lebih di satu surat di dalam Al-Qur'an. Contohnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah bersumpah dengan waktu, wal fajri, demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan waktu juga, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya waktu di dalam Islam, waktu bagi seorang muslim dan muslimah adalah sesuatu yang sangat berharga. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya? Agar kita bisa menggunakan waktu ini dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Bagaimana caranya kita mengisi waktu kita dengan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini kita sampaikan beberapa hal yang bisa kita lakukan agar waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita semakin lebih bermanfaat dan bisa mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita gunakan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya waktu pagi ini waktu yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah, marilah kita gunakan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Kalau kita memang tidak mengantuk dengan ngantuk yang berat, maka jangan kita tidur di waktu pagi. Salat subuh dengan sampai terbitnya matahari, kita usahakan isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Baca Al-Quran, baca zikir pagi, kemudian persiapkan anak-anak sekolah. Bagi yang bekerja, persiapan bekerja, niatkan bekerja untuk mencari nafkah. Jadi yang pertama adalah gunakan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, apabila kita ingin waktu yang Allah berikan kepada kita semakin bermanfaat, adalah selesai dari satu aktivitas, maka kerjakan menuju kepada aktivitas yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faida faragta fansab." Apabila engkau selesai dari suatu urusan, fansab, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan urusan yang lain. Apabila kita selesai dari suatu ibadah, maka beralihlah kepada ibadah yang lain. Apabila kita selesai dari suatu urusan, maka beralihlah kepada urusan yang lain. Apabila kita selesai dari suatu aktivitas yang bermanfaat, maka beralihlah kepada aktivitas yang lain. Selesai baca Al-Quran, kita bisa mendengarkan murotal. Selesai mendengarkan murotal, kita bisa mendengarkan kajian, dan lain sebagainya. Yang penting, waktu yang Allah berikan, kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Aktivitas-aktivitas yang bisa menambah pundi-pundi pahala kita sebagai bekal kita di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar waktu yang kita miliki semakin berharga, semakin bermanfaat, yang ketiga, jangan menunda-nunda dalam melakukan aktivitas. Seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Abdullah bin Umar pernah berkata, "Idza asbahta fala tantadiril masa." Apabila engkau berada di waktu pagi, janganlah engkau menunggu datangnya waktu sore. Dan apabila wa idza amsayta fala tantadir sabah. Apabila Anda berada di waktu sore, janganlah Anda menunggu datangnya waktu pagi. Apa yang dinasihatkan oleh Abdullah bin Umar?
Beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya hendaknya aktivitas-aktivitas ibadah-ibadah yang bisa dikerjakan di waktu itu jangan kita tunda sampai di waktu berikutnya. Apabila kita ingin baca Al-Quran di waktu pagi, jangan tunda sampai menunggu datangnya waktu sore. Apabila kita ingin bersedekah di waktu pagi, jangan kita tunda untuk bersedekah sampai datangnya waktu sore. Begitu juga apabila di waktu sore kita ingin datang ke pengajian, kita ingin mendengarkan kajian, jangan tunda sampai datangnya waktu pagi. Terus seperti itu. Ya, karena waktu demi waktu akan terus berjalan. Waktu berjalan dengan cepat dan waktu yang telah berlalu tidak mungkin kembali lagi dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, agar waktu yang Allah berikan kepada kita semakin bermanfaat. Yang keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah keberkahan kepada umurku. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada waktu yang Engkau berikan kepadaku. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada sisa umur yang Engkau titipkan kepadaku. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Bisa sampai 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita tidak tahu. Dan yang penting kita memohon kepada Allah keberkahan atas waktu yang kita miliki. Dan yang terakhir, yang kelima, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar waktu yang kita miliki semakin bisa mendatangkan pahala bagi kita, yaitu marilah kita meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Marilah kita meninggalkan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang ketika dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Maka dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengajarkan kepada seorang muslim dan muslimah, di antara tanda bagusnya kualitas keislaman seseorang yaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk di dunia, terlebih-lebih tidak bermanfaat untuk akhirat. Ya. Maka sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan kegiatan, kita pikir terlebih dahulu, apakah kegiatan ini, aktivitas ini mendatangkan manfaat untuk saya dunia dan akhirat? Apakah aktivitas ini, kegiatan ini bisa mendatangkan pahala bagi saya nanti di akhirat? Itulah pikiran seorang muslim dan muslimah. Dia berusaha menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya dan dia berusaha meninggalkan segala sesuatu, segala ucapan, segala perbuatan yang tidak bermanfaat dunia dan akhirat. Terlebih-lebih seorang muslim dan muslimah wajib meninggalkan segala sesuatu, segala ucapan dan perbuatan yang jelas-jelas mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 5 hal tersebut bisa kita renungkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga waktu yang Allah berikan kepada kita semakin kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya sebagai bekal kita ketika kita menghadap Allah di hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV